Kembali lagi bersama kami keluarga besar Mandula Brebes dalam acara Inspirasi Hikmah Ramadan. Yang mana acara ini sudah berlangsung dari beberapa hari yang lalu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja menuju ke lokasinya, yaitu ke Radio Top FM di Paguyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan kali ini masih bersama Sabit ya di acara yang sangat-sangat menginspirasi ya. Ada Inspirasi Hikmah Ramadan ya. Kali ini Sabit sudah bersama narasumber yang ini favorit juga ya. Favorit juga ini untuk beberapa anak didiknya, yaitu ada Dr. Andes Haji Masruhan. Alhamdulillah sehat Pak Masruhan? Insya Allah sehat ya Pak ya. Nah kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat amat penting ya, yaitu ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kayak gitu ya. Atau kalau misalkan yang lihat di pamflet nih ya, yang lewat Facebook, Instagram dan sebagainya gitu ya. Kita judulnya ada di situ tertulis hati-hati, berikut beberapa hal yang dapat membatalkan puasamu. Karena memang banyak sekali hal-hal yang mungkin masih dianggap meragukan atau bahkan ada yang ini kira-kira batal nggak ya aku kalau ngelakuin ini begitu. Nah kali ini kita akan tanyakan langsung ya kepada Bapak Masruhan. Sebelumnya untuk yang mau request lagu ataupun yang mau bertanya, nanti kita akan membuka telepon interaktif di 0856 020 37951. Dan untuk yang mau tanya juga bisa lewat di komentar Facebooknya Top FM Bumi Ayu. Oke, langsung saja kita menyambut dari Pak Masruhan. Silahkan Pak, sebelumnya ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak untuk membuka materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Para pemirsa Top FN yang saya hormati, ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu ada 8. Di antaranya yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntahnya tidak sengaja, dalam pengertian kalau umpamanya itu akibat dari masuk angin atau masuk barat, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas, itu khusus bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak ada. Kemudian yang keempat adalah jima pada siang hari. Jima itu adalah hubungan badan itu ya. Jima pada siang hari. Kemudian yang kelima adalah gila walaupun sebentar. Gila itu akibat mungkin pengaruh minuman keras ataupun yang lainnya. Hilang akal walaupun sebentar. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa menjadikan akal manusia itu hilang. Di antaranya akibat minum ataupun mungkin benturan benda-benda tumpul. Kemudian yang keenam adalah mabuk atau pingsan sepanjang hari. Jadi mabuk atau pingsan itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 7 adalah murtad, yaitu keluar daripada agama Islam. Dalam pengertian bisa jadi yang dimaksud murtad dalam agama Islam adalah menganggap sesuatu kewajiban umpamanya itu menjadi tidak wajib, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah i'tiqadiyah, ataupun juga yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah. Kayak umpamanya sholat itu tidak, sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib itu tidak wajib, itu juga termasuk keluar dari agama. Itu yang berkaitan dengan masalah-masalah syariat, ataupun juga yang berkaitan dengan masalah-masalah i'tiqadiyah.
Jadi yang disebut dengan syirik artinya manusia menjadikan Allah itu ada temannya, ataupun menjadikan sesembahan selain Allah. Itu adalah syirik dalam pengertian tauhid. Jadi itulah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa dari segi jasmaniah. Karena ada hal-hal yang bisa membatalkan ataupun membatalkan pahala puasa. Jadi dalam hadis disebutkan banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu karena memang pahala-pahala puasanya itu tidak ada. Jadi itu yang berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa yang kaitannya dengan masalah-masalah rohaniyah. Ini dia ya sosok penginspirasi kita sore hari ini, ada Bapak Tasoro. Kalau misalkan tadi Sabit baca ya pas LC, ya ampun, Sabit langsung ingetnya tuh Ustadz Hanan Ataki, tahu nggak sih? Sama-sama dari Mesir ya Pak ya lulusannya. Oke, semoga nanti kalau misalkan waktunya cukup, beliau bisa berbagi ya tentang beberapa pengalamannya di Mesir gitu. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam ya Pak untuk membahas mengenai beberapa pahala yang bisa gugur gitu karena sesuatu hal, mungkin ada yang ingin dijelaskan dulu Pak sebelumnya untuk pembukaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini masih berhubungan dengan topik-topik di hari yang sebelumnya yang disampaikan oleh narasumber. Jadi kemarin sempat disinggung oleh narasumber. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemarin sempat dibahas tentang topik pada tema hari ini, yaitu hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa atau setidaknya itu mengurangi dari pahala puasa. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Betapa banyak orang yang melakukan puasa akan tetapi yang didapat itu hanya lapar dan dahaga saja. Jadi pahalanya gugur karena yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang melakukan ibadah di malam hari tapi yang didapat itu hanya ya capek dan begadangnya saja itu. Karena ketika berpuasa atau melakukan ibadah malamnya, dia juga melakukan hal-hal yang lain yang bisa menggugurkan atau mengurangi pahala dari puasa tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang bisa mengurangi pahala dari puasa tersebut sempat sudah dibahas di topik kemarin. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'ul Ulumuddin mengutip di antara beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasa, yaitu yang pertama adalah berbohong. Kemudian yang kedua ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga an-namimah, yaitu adu domba. Jadi antara si A dan si B diomongin, akhirnya berantem. Kemudian yang keempat bersumpah palsu, dan yang terakhir yaitu memandang dengan syahwat. Itu diantara beberapa hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, dan tentunya bukan hanya 5 hal tersebut. Jadi segala macam perbuatan dosa itu bisa mengurangi dari pahala puasa, karena baginda Nabi telah bersabda, as-saumu junnatun. Jadi puasa itu ibarat perisai di dunia dan perisai di akhirat.
Jadi perisai dunia ketika mau bertengkar dengan temannya, ketika mau ghibah, ingat sedang puasa, akhirnya direm. Nah, jadi perisai. Dan perisai di akhirat bagaimana? Karena dengan puasanya orang tersebut itu bisa terhindar dari kobaran api neraka. Tapi ada lanjutannya dari sabda Nabi tersebut, malam yuhraq. Jadi selama tidak dibakar perisai tersebut. Bagaimana perisai tersebut bisa dibakar? Ya tentunya seorang yang puasa melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Dia berpuasa tapi menghibah temannya, maka terbakarlah perisai tersebut. Saya kira demikian, Mbak Elizabeth. Oke. Nah, ini kayaknya sesuatu yang cukup relatable sekali ya. Tadi beberapa yang disebutkan Pak pemateri.